Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, senang sekali pada kesempatan kali ini Bu Murni bisa menemani sahabat klinik kimia di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia di channel YouTube Aurum Ramadhani. Sahabat klinik kimia, pada kesempatan kali ini, Bu Murni akan mengajak sahabat semua untuk belajar tentang perhitungan KC dan KP pada materi kesetimbangan kimia. Tapi sebelum kita lanjut, yuk subscribe dulu channelnya supaya teman-teman sahabat klinik kimia di luar sana dapat notifikasi apabila ada video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Sekarang mari kita bahas soal yang pertama pada edisi kali ini, yaitu tentang perhitungan KC dan KP. Soal yang pertama nih teman-teman. Pada suhu tertentu dalam ruang tertutup yang bertekanan total 10 atmosfer, terdapat dalam keadaan setimbang 0,3 mol gas SO2, 0,1 mol gas SO3, dan 0,1 mol gas O2 dengan persamaan reaksi seperti berikut ini. 2 SO3 gas berkesetimbangan 2 SO2 gas ditambah dengan O2 gas. Harga Kp pada suhu tersebut adalah A36, B18, C9, D4,5 atau E2. Sahabat klinik kimia, sebelum kita membahas soal ini, ada baiknya kita melihat info klinik kimia berikut ini. Jika ada sebuah persamaan reaksi A ditambah B berkesetimbangan menghasilkan C ditambah D, dan semua fase dari masing-masing reaksi dan hasil reaksi adalah gas, maka persamaan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial yang dilambangkan dengan Kp dapat kita tuliskan seperti berikut ini. Nah, hampir sama ya sahabat klinik kimia, cara mencari Kp dan cara mencari Kc. Jika Kc adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, maka Kp adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Jadi, kata kuncinya kita garis bawahi di sini adalah tekanan parsial dari masing-masing gas per reaksi maupun hasil reaksi. Jadi, biasanya jika kita berbicara tekanan, maka umumnya nanti untuk perhitungan Kc kita melibatkan reaksi yang fasenya adalah dalam wujud gas. Nah, bagaimana cara kita menghitung Kp? Kp sama dengan tekanan parsial C, yaitu produk, dipangkatkan dengan koefisiennya, dikali dengan tekanan parsial D, dipangkatkan dengan koefisiennya, dibagi dengan tekanan parsial A, reaktannya, dipangkatkan koefisiennya, dikali dengan tekanan parsial B, dipangkatkan dengan koefisiennya. Sama artinya dengan tekanan parsial produk dipangkatkan koefisiennya, dibagi dengan tekanan parsial reaktan dipangkatkan koefisiennya. Nah, sahabat klinik kimia, bagaimana cara kita menghitung tekanan parsial suatu gas? Tekanan parsial dalam reaksi kesetimbangan kita hitung seperti ini. Tekanan parsial sama dengan jumlah mol dari gas yang bersangkutan, misalnya mol gas C pada keadaan setimbang, itu dibagi dengan total atau jumlah seluruh gas, jadi jumlah mol dari seluruh gas, dikali dengan tekanan total. Misalnya, berapakah tekanan parsial dari C? Maka mol gas C dibagi total mol gas
yang terlibat dalam reaksi, misalnya A ditambah B ditambah C ditambah D, jadi total mol A tambah B tambah C tambah D, kemudian dikali dengan tekanan totalnya. Nanti kita akan dapatkan tekanan parsial masing-masing gas, sehingga nanti kita bisa mencari nilai Kp. Baik sahabat klinik kimia, agar sahabat lebih memahami tentang materi Kp ini, maka kita selesaikan soal yang pertama ini. Langkah yang pertama, ayo sahabat klinik kimia mencari jumlah mol total seluruh gas yang terlibat pada kesetimbangan tersebut. Kabar baiknya dari soal ini adalah sudah dalam keadaan setimbang. Jadi, sahabat klinik kimia tidak usah lagi mencari berapakah molnya dalam keadaan setimbang. Tidak perlu menggunakan metode MRS lagi. Nah, dalam keadaan setimbang, total mol gas SO2 adalah 0,3 mol, SO3 adalah 0,1 mol, dan O2 adalah 0,1 mol. Sehingga total mol total dari seluruh gas itu pada keadaan setimbang adalah 0,3 ditambah 0,1 ditambah 0,1, hasilnya adalah setengah mol. Nah, ini mol total dari gas pada kondisi setimbang. Langkah yang kedua, mari sahabat klinik kimia menghitung tekanan parsial masing-masing gas. Kita hitung terlebih dahulu tekanan parsial gas SO3. Tekanan parsial gas SO3. Bu Murni lingkari di sini, ini yang kita cari, berapakah tekanan parsial gas SO3? Rumusnya adalah jumlah mol dari SO3 pada keadaan setimbang dibagi jumlah mol total gas dikali tekanan total, di mana kita dapatkan informasi tekanan total pada soal ini. Bertekanan total 10 atm. Mari kita masukkan. Tekanan parsial SO3 sama dengan 0,1 mol, karena mol SO3 itu adalah 0,1 mol, ini ya. Dibagi dengan total mol gas, yaitu 0,5 mol, dikali volume total, yaitu 10 atm. Ini 1 dibagi 5, ini 1/5 ya, sehingga 10 dibagi 5 nanti hasilnya 2. Jadi tekanan parsial SO3 itu adalah 2 atm. Selanjutnya sahabat klinik kimia, kita mencari tekanan parsial gas SO2. Caranya sama, mol dari SO2 di sini pada saat setimbang mol SO2 adalah 0,3 mol dibagi mol total gas dikali P total. Berarti 0,3 dibagi 0,5 dikali 10 atm. Ini adalah 3/5, berarti 10 bagi 5 itu adalah 2 dikali 3, maka hasilnya adalah 6 atm atau 6 atmosfer. Dan terakhir kita mencari tekanan parsial gas oksigen dengan cara yang sama, mol gas oksigen dibagi mol total gas kali P total. Sama dengan 0,1 mol didapat dari soal, kemudian ini ya didapat dari 0,1 mol dibagi 0,5 dikali 10 atm, sehingga 1/5 kali 10 itu adalah 2 atmosfer. Nah, selanjutnya sahabat klinik kimia, silakan sahabat menghitung berapa nilai Kp dengan menggunakan rumus yang sudah disediakan di info klinik kimia. Baik, benar sekali, cara menghitung Kp adalah tekanan parsial SO2 dipangkatkan koefisiennya, karena SO2 di sini bertindak sebagai produk reaksi, dikali tekanan parsial dari oksigen dipangkatkan koefisiennya 1, dibagi dengan tekanan parsial SO3 dipangkatkan koefisiennya sebanyak 2. Jadi dilihat dari persamaan kesetimbangan. Hasilnya adalah Kp sama dengan 6 pangkat 2, dapat dari sini ya, dikali 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 2. Jadi dimasukkan masing-masing tekanan parsialnya. Ketemulah nilai Kp 6 kali pangkat
2 gitu ya, 36 dibagi 4 itu 9. Nah, 9 dikali 2 itu 8. Sehingga nilai Kp dari reaksi kesetimbangan tersebut pada suhu tertentu itu sebesar 18. So, the answer is B. 18. Terus sahabat klinik kimia, bagaimana? Apakah sahabat paham dengan penjelasan tadi? Semoga paham ya. Selanjutnya kita lihat kira-kira soal yang kedua membahas apa. Nah, soal kedua ini adalah variasi dari soal yang pertama. Di mana soal yang pertama data molnya sudah diketahui dalam keadaan seimbang. Di soal yang kedua ini kita harus mencari terlebih dahulu berapa jumlah mol masing-masing gas yang terlibat dalam reaksi pada keadaan seimbang. Mengapa? Karena soalnya seperti ini. Diketahui dalam ruang 1 liter, jadi volumenya adalah 1 liter, 6 mol gas SO3 terurai menurut kesetimbangan. Berarti ada mol mula-mula di sini. Maka pasti nanti sahabat klinik kimia akan menggunakan metode MRS, mula-mula bereaksi dan setimbang. Ini adalah persamaan reaksinya. Apabila pada keadaan setimbang terdapat 1 mol gas O2 dan tekanan total 14 atm, maka harga Kp dari reaksi kesetimbangan tersebut adalah A 0,1, B 0,3, C 0,5, D 1,0, atau E 1,5. Baik sahabat klinik kimia, kita akan langsung menjawab soal ini. Kita eksekusi. Langkah yang pertama, sahabat klinik kimia harus menentukan nilai dari Kc terlebih. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan nilai Kc? Kita akan mencari dulu kondisi mol pada saat mula-mula, pada saat bereaksi, dan pada saat setimbang. Jadi kita akan mencari jumlah mol total pada reaksi ini. Kita lihat reaksinya adalah 2 SO3 gas berkesetimbangan dengan 2 SO2 gas ditambah O2 gas. Nah, mol awalnya adalah 6 mol, SO2 belum ada, oksigen juga belum ada. Pada saat kondisi setimbang diharapkan mol oksigennya itu ada sebesar 1 mol. Kita tulis di sini 1. Sehingga jalannya kita bergerak adalah ke sini. Jika ini 1 mol, maka gas oksigen yang bereaksi adalah pasti 1 mol karena awalnya tidak ada. Nah, jika koefisiennya 1 itu 1 mol, maka yang bereaksi SO2 koefisiennya 2 pasti 2 mol. Dari mana dapat? Dari 2/1 dikali 1. Makanya saya merahkan sini karena ini dasar kita untuk bergerak. Nah, bagaimana dengan SO3? Koefisiennya kita lihat 2. Jika 1 mol, maka 2 sama dengan 2. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di reaksi pembatas, di perhitungannya sederhana di kelas 10 ya, bahwa kalau reaktan pasti akan berkurang, sehingga di sini kita buat nilainya min, sehingga 6 dikurangi 2, maka pada kondisi setimbang sisanya 4. Sementara kalau dia produk itu sebenarnya nilainya plus. Nah, awalnya tidak ada plus 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, inilah mol gas pada kondisi setimbang. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai Kc, ya. Karena di sini kita akan belajar bagaimana kita menentukan nilai Kc dan apa bedanya dengan Kp. Walaupun di sini soalnya hanya bertanya tentang harga Kp, tetapi nanti kita bisa melihat apa sih bedanya antara Kp dan Kc dan bagaimana hubungan keduanya. Nah, untuk mencari nilai Kc, maka konsentrasilah yang diperlukan.
maka mol pada keadaan setimbang ini harus kita bagi dengan volumenya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, sehingga konsentrasi SO3 sama dengan 4 mol dibagi 1 hasilnya 4 molar atau 4 mol per liter. Konsentrasi SO2 sama dengan 2 mol per 1 sama dengan 2 molar, dan konsentrasi O2 sama dengan 1 mol per 1 atau 1 molar, sehingga Kc-nya sama dengan 2 pangkat 2, jadi konsentrasi SO2 dipangkatkan koefisiennya, dikali konsentrasi O2 dipangkatkan koefisiennya, yaitu 1 pangkat 1, dibagi konsentrasi dari SO3 dipangkatkan dengan koefisiennya 4 pangkat 2, sehingga hasilnya 4/16 atau 1/4, yaitu 0,25. Nah, itu cara mencari Kc. Sekarang yang diminta di soal ini adalah cara mencari Kp. Berapakah Kp-nya? Maka sebelum menentukan Kp, kita hendaknya mencari tekanan parsial masing-masing gas. Caranya dengan apa? Caranya dengan seperti yang di soal yang pertama, tekanan parsial SO3 sama dengan mol dari SO3 pada keadaan setimbang, yaitu 4 mol, dibagi dengan 7 mol. 7 mol ini dapat dari mana? Mol totalnya. Itu 4 tambah 2 tambah 1, totalnya adalah 7 mol. Nah, dikali dengan tekanan totalnya di sini 14 atmosfer, sehingga 14 dibagi 7, 2 kali 4 sama dengan 8 atmosfer. Sementara tekanan parsial SO2 sama dengan 2 mol per 7 mol. 2 molnya kita dapat dari sini, dibagi 7 molnya dikali 14 atmosfer sama dengan 14 bagi 7, 2 kali 2 sama dengan 4 atm. Sementara tekanan parsial oksigen sama dengan 1 mol pada keadaan setimbang dibagi 7 mol dikali 14 atm. 14 bagi 7 hasilnya 2 atm. Selanjutnya baru kita menentukan nilai Kp. Kp sama dengan tekanan parsial dari SO2 dipangkatkan 2, karena koefisiennya 2 ya. Berarti 4 pangkat 2 dikali tekanan parsial oksigen, yaitu 2 pangkat 1 karena koefisiennya 1, dibagi dengan tekanan parsial dari SO3. Berarti 8 atm pangkat 2. Sehingga hasilnya 16 per 64. Atau 16 kali 2, 32 per 64, itu sama dengan setengah. Sehingga Kp dari reaksi kesetimbangan tersebut adalah 0,5, so jawabannya adalah C. Nah, sebenarnya sahabat klinik kimia bisa tidak mencari Kp-nya ya. Jadi hanya menggunakan reaksi mula-mula dan setimbangnya. Mula-mula reaksi setimbang hanya mencari ini. Cuma di sini kita menentukan Kc supaya melihat bagaimana cara penghitungan Kc dan cara penghitungan Kp. Nah, jika kita lihat hasilnya sangat berbeda, meskipun tadi rumusnya hampir sama. Jika Kc dia memakai satuan konsentrasi. Jadi, mol yang sudah sahabat klinik kimia dapat dalam kondisi setimbang itu dibagi dengan volume. Jadi, mol dibagi volume. Tapi jika Kp, Kp itu adalah melibatkan tekanan parsial. Jadi meskipun perumusannya sama, ternyata nilai Kc-nya 1/4, nilai Kp-nya setengah. Yang diminta di soal adalah harga Kp, maka jawabannya adalah setengah atau 0,3. Baik sahabat klinik kimia, kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah hubungan antara Kp dan Kc. Kita baca soalnya. Pada reaksi kesetimbangan PCl5 gas berkesetimbangan PCl3 gas ditambah Cl2 gas pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai nilai Kc 0,04. Nah, di sini pada suhu 27 derajat Celcius itu nilai Kc-nya sudah diketahui 0,04.
Nilai Kp reaksi kesetimbangan tersebut adalah diketahui R-nya sama dengan 0,082 liter ATM mol min 1 K min 1. Apakah A 0,088, B 0,098, C 0,885, D 0,984, atau E 1,08? Baik sahabat klinik kimia, sebelum kita mengerjakan soal yang ketiga ini, mari simak info klinik kimia berikut ini. Untuk reaksi A ditambah B menghasilkan atau berkesetimbangan C ditambah D, nilai Kp-nya sudah kita tentukan seperti pada soal sebelumnya. Nah, jika persamaan ini kita turunkan, jadi kalau diturunkan ini panjang sekali, jika diturunkan maka kita akan memperoleh hubungan Kc dengan Kp. Inilah rumus hubungan Kc dengan Kp. Bagaimana? Kp sama dengan Kc R dikali T pangkat delta N gasnya. Nah, delta N di sini kita jabarkan bahwa delta N itu adalah jumlah mol gas produk reaksi. Berarti C ditambah D, ini kan produk reaksi ya. Nah, ke sini dikurangi jumlah mol gas dari reaksinya atau reaktannya, jadi kita bawa ke sini. Jadi C ditambah D dikurang A ditambah B. Nah, mol ini bisa kita lihat dari koefisien. Karena pada suhu dan tekanan yang sama, mol itu tepat sebanding dengan koefisien. Koefisien C ditambah koefisien D dikurangi koefisien A ditambah koefisien B. Nah, bagaimana untuk lebih memahami, kita terapkan pada soal berikut ini. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu nilai delta N-nya, yaitu jumlah mol gas produk reaksi. Produk reaksi pada soal ini adalah ini produk reaksinya. Berarti koefisiennya 1 ditambah 1. 1 tambah 1. Hasilnya 2. Sementara koefisien dari reaktan atau reaksinya adalah 1. Berarti delta N-nya sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kita dapat nilai delta N. Langkah yang kedua, kita langsung bisa menghitung nilai Kp. Mengapa? Karena nilai Kc-nya sudah ada. Maka Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N gas. Kp sama dengan Kc-nya 0,04, R-nya 0,082 kali. Nah, hati-hati di sini, suhunya adalah pada keadaan atau satuannya Kelvin. Jadi 300 ini didapat dari 27 derajat Celcius, itu kita ubah ke Kelvin berarti ditambah 273. Nah, sehingga dapat 300 pangkat delta N-nya adalah 1. Sehingga Kp-nya sama dengan 0,04 dikali, ini hasil kalinya adalah 24,6, sehingga nilai Kp-nya sama dengan 0,98. So, jawabannya adalah D. Nah, ini adalah soal hubungan antara Kp dengan Kc dengan menggunakan rumus yang ada di info klinik kimia berikut. Baik sahabat klinik kimia, kita ke soal yang terakhir pada video ini, yaitu jika reaksi 2NH3 gas berkesetimbangan menghasilkan N2 gas ditambah 3H2 gas pada suhu tertentu memiliki Kc sepertiga 6, maka harga Kc untuk reaksi setengah N2 gas ditambah 3/2 H2 gas berkesetimbangan menjadi NH3 gas adalah A 1/6, B setengah, C 1, D 6, atau E 9. Baik sahabat klinik kimia, ini adalah submateri pada kesetimbangan pada Kc, yaitu manipulasi harga Kc. Kita simak info klinik kimia berikut ini. Sahabat klinik kimia, jika suatu reaksi kesetimbangan seperti tabel ini memiliki nilai tetapan kesetimbangan sebesar Kc, kita akan memanipulasi persamaan reaksi ini. Misalnya persamaan reaksi 1
kita manipulasi menjadi persamaan reaksi yang kedua. Jadi kalau ini ke sini, kita lihat bahwa reaksi ini koefisiennya tetap, tapi reaksinya dibalik. Produknya jadi reaktan, reaktannya jadi produk. Jadi dibalik, reaksinya dibalik. Kalau N2 ditambah O2 jadi N2O, pada reaksi kedua diuraikan. N2O menjadi N2 ditambah O2. Nah, jika kita memanipulasi atau perlakuannya dibalik, maka nilai Kc-nya adalah 1/Kc. Jadi ini yang disebut dengan nilai Kc aksen. Kc aksennya adalah 1/Kc ini. Jika persamaan yang pertama ini kita kalikan 2, nah ini dikali 2. 2 kali 2, 4, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Tidak dibalik ya, tapi hanya dikali 2, maka Kc aksennya, Kc aksen itu artinya apa? Kc setelah perlakuan. Jadi Kc-nya dipangkatkan dengan 2. Jika reaksi yang pertama ini kita ubah ke reaksi yang keempat ini, artinya diapakan ini dibagi 2. Tidak dibalik ya, dibagi 2. Tetapan kesetimbangannya akan menjadi Kc aksennya akan menjadi akar dari Kc ini. Nah, jika yang pertama ini dijumlahkan nilai Kc-nya, jadi Kc1-nya adalah ini, kemudian ada reaksi lain, kemudian dijumlahkan reaksinya, maka jika ada perlakuan reaksi dijumlahkan, nilai Kc-nya, Kc3-nya ini, itu adalah hasil kali antara Kc1 dengan Kc2. Nah, itu yang disebut dengan manipulasi harga Kc. Nah, bagaimana dengan soal yang keempat ini? Manipulasi apa yang dilakukan pada persamaan reaksi kesetimbangan tersebut? Kita bahas. Langkah yang pertama, kita menentukan perubahan reaksinya. Awalnya adalah reaksinya 2NH3 gas berkeseimbangan menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Ternyata harga Kc yang diminta, reaksinya diubah menjadi yang pertama, reaksinya Bu Murni balik dulu. Karena di sini kalau kita lihat menjadi N2 tambah H2 berkeseimbangan menjadi NH3. Berarti reaksi ini dibalik, tapi koefisiennya tetap. Sementara yang ketiga, dari sini, nah, jadi kalau dari sini ini reaksinya dibalik ya. Sementara reaksi yang kedua ini ternyata dibagi 2. Sehingga didapatkan reaksi akhir seperti ini. Ini yang diinginkan soal. Pertamanya dibalik, yang kedua ternyata reaksi tersebut dibagi 2. Jadi reaksi pertama ini setelah dibalik itu dibagi 2. Nah, kita lihat sekarang langkah yang kedua, kita tentukan nilai Kc-nya. Pada reaksi yang pertama, Kc awalnya adalah 1/36. Kemudian jika reaksinya dibalik, maka Kc-nya seperti di info klinik kimia akan menjadi 1/Kc. Berarti Kc aksennya adalah 1/Kc. 1/136 itu sama dengan 36. Yang kedua, setelah dibalik tadi reaksinya dibagi 2. Jika dibagi 2, maka akar Kc. Berarti Kc aksennya 2 itu setelah 2 kali perlakuan, akar dari Kc aksen. Ya, akar dari 36 sama dengan 6. Sehingga nilai Kc dari reaksi ini adalah 6. Dari reaksi setengah N2 gas ditambah 3/2H2 gas berkeseimbangan menjadi NH3. So, jawabannya adalah D. 6. Nah, itu materi tentang manipulasi harga Kc. Oke, sahabat klinik kimia, itulah pembahasan kita terkait beberapa soal tentang perhitungan Kc, Kp, hubungan Kc dan Kp, bahkan sampai menentukan nilai Kc yang didasarkan pada manipulasi persamaan reaksi keseimbangan. Oke, it's time for you to try at home. Soal ini, soal 5 dan 6, silakan sahabat klinik kimia coba di rumah. Terapkan apa yang sudah dipelajari tadi dan jangan lupa tuliskan jawabannya di komen.
Semoga insya Allah nanti Bu Murni akan lihat jawaban dari sahabat klinik kimia. Bu Murni yakin sahabat klinik kimia pasti bisa menyelesaikan soal yang kelima dan soal yang keenam ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share sehingga video ini lebih bermanfaat lagi untuk sahabat-sahabat kita semua yang sedang mempelajari materi kesetimbangan kimia. Terima kasih sahabat klinik kimia sudah menonton dan belajar bersama Bu Murni di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Terima kasih Bu Murni akhiri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Have a nice day.